ala kulli nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segala puji milik Allah, salam dan salawat untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan, yang berbahagia dan yang selalu didoakan jamaah hatiku dan jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Setelah bacaan Yasin, surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Fatihah, awal Al-Baqarah dan ayat kursi beserta tahlil dan doa. Semoga Allah Ta'ala memperkenankan hajat kita dan memberkahi. Allah yarhamah dalam kuburnya. Kita sambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin pagi ini pada fasal baru, pasal menerangkan berbagai macam jalan menuju kebaikan. Yang kitabnya sama dengan saya di muka surat 133, ataupun yang tidak sama kitabnya dibuka pada fasal jalan menuju kepada kebaikan. Muslimin dan muslimah, kitab Riyadhus Shalihin ciri khasnya adalah setiap fasal atau setiap tajuk akan dimulakan dengan ayat Al-Quran. Kemudian disambung dengan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulakan fasal ini dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Semua yang kamu kerjakan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Muslimin dan muslimah, pengobat kecewa. Ada orang kecewa dari beberapa sisi. Contohnya, kecewa karena dikecewakan oleh orang lain, atau kecewa karena dirinya sendiri yang tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Kedua-duanya adalah urusan hati. Dikecewakan oleh orang lain, yang sakit juga hatinya. Kecewa terhadap dirinya sendiri, yang sakit juga hatinya. Bila melihat tangannya tetap sehat, kakinya sehat, muka sehat, badan sehat, tapi hatinya sakit. Pengobatnya salah satunya adalah percaya dengan ayat Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, berarti meliputi besar atau kecil, banyak atau sedikit, fa innallaha bihi alim. Allah tahu. Jangankan pekerjaan tangan atau pekerjaan fisik, pekerjaan hati pun Allah Ta'ala Maha tahu. Oleh itu, jangan menyalahkan Allah. Jangan bersuuzon dengan Allah. Jangan berburuk sangka dengan Allah. Usahakan untuk selalu berbaik sangka dengan Allah dan membenarkan Allah. Sebagaimana kita baca Quran, pasti kita tutup di akhirnya dengan Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah. Karena semua kehendaknya adalah benar, dan semua kehendak Allah adalah kebaikan Allah untuk hambanya. Dan kebaikan Allah untuk hambanya menuntun hamba untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, sekiranya adalah jamaah pengajian Riyadhus Shalihin adalah orang yang jenis mudah kecewa, ya, insya Allah sedikit terobati dengan ayat ini. Karena selagi kita buat yang baik, Allah Ta'ala Maha tahu, walaupun orang lain tidak tahu, ataupun walaupun orang lain tidak
memuji atau menyanjung atau menghargai. Yang penting di atas dasar keyakinan kita pada Allah, niat perbuatan yang kita lakukan adalah karena Allah. Tentang kepentingan-kepentingan pribadi, ya, buat baik ingin dipuji, buat baik ingin dapat upah, buat baik ingin dapat gaji, buat baik ingin ini, ingin itu adalah tahap dalam perjalanan, adalah wajar, ya. Tapi setelah sampai tujuan, semua itu sudah dilalui, keinginan-keinginan, kepentingan pribadinya sudah dilalui, sampailah seseorang di hadapan Allah. Dan saat seseorang sudah merasakan berhadap-hadapan dengan Allah amalnya dan dipersembahkan amalnya itu kepada Allah, pasti akan terasa mudah untuk memahami ayat ini dan meyakini ayat ini, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ayat berikutnya di surah Al-Baqarah juga ayat 215. Firman Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Semua yang kamu kerjakan dari kebaikan maka diketahui oleh Allah. Muslimin dan muslimah, tauhid, mengesahkan Allah. Ma'rifat, mengenal Allah. Mengenal Allah melalui mana? Mengenal Allah melalui nama-namanya, yaitu Asmaul Husna. Dari awal, dari dulu saya mengajak kepada seluruh jamaah supaya menghafal Asmaul Husna. Mulai dari Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Qudusu, terus sampai As-Saburu, berjumlah 99. Salah satu dari Asmaul Husna yang Allah Ta'ala punya adalah Allah Ta'ala Tuhan yang maha menerima amal kebaikan hambanya. Bukan hanya terima amal kebaikan, tapi Allah Ta'ala juga terima taubat hambanya. At-Tawwabu artinya Allah penerima taubat. Nah, dengan tambah kenalnya kita kepada Allah, insya Allah saki bagi umur kita bertambah, usianya kita ini, ketenangan yang kita perolehi bukan karena kebendaan semata-mata, tetapi ketenangan yang kita perolehi adalah karena semakin kenal kita dengan Allah Ta'ala, semakin hampir dan dekat kita kepada Allah, dan semakin berbaik sangka kita dengan Allah. Bahkan seakan-akan kita itu tidak terhijab antara kita dengan Allah. Seperti mana Allah menjelaskan tentang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat dari urat halkumnya. Artinya tidak akan hidup orang yang hidup, melainkan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tarikh 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, seluruh dunia bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah korban, berapa ribu atau mungkin juta nyawa hewan-hewan yang disembelih. Dalam penyembelihannya disyaratkan halkumnya mesti putus. Karena dengan halkum putus itu akan cepat proses kematian dan cepat menuju kepada kematian. Allah membahasakan Allah lebih dekat daripada urat halkum. Karena memang kita tidak akan hidup melainkan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak semestinya orang mati halkumnya putus. Nah, kalau syarat penyembelihan halkumnya putus. Manusia meninggal halkumnya tetap, karena tidak melalui proses penyembelihan, proses keluarnya roh ataupun nyawa dari tubuh badan. Allah memperkenalkan zatnya lebih dekat daripada urat halkum.
Kita tidak dapat membayangkan karena memang Allah tak dapat untuk dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, bertambahnya usianya kita, semakin kenal dengan Allah dan berbaik sangka, insya Allah itulah ketenangan yang akan kita perolehi dalam perjalanan hidup, melalui siang malamnya, melalui susah senangnya, melalui suka dukanya. Tuhannya tetap sama, tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia, sebagaimana kalimat tauhid yang kita pegang sampai akhir hayat nantinya, la ilaha illallah. Ayat Quran berikutnya, wa qala ta'ala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan kecil seberat zarrah sekalipun, tentu akan diperlihatkannya. Ya. Sekecil apapun dari amalan itu, zarrah ini ada yang mengartikan semut paling kecil, ya. Ada yang mengartikan atom, molekul yang paling kecil, ya. Sebagaimana kita mengenal air, ya. Molekul yang kecil bercampur ataupun bertemu, ya, sehingga terkumpulnya menjadi satu ciptaan yang disebut sebagai air. Dari situ molekul-molekul yang paling kecil, ya, ini disebut sebagai zarrah. Sekecil apapun yang paling kecil itu ada nilainya di sisi Allah. Coba bayangkan, ya, dengan kemampuan kita membayangkan. Alam ini kan asalnya tidak ada. Jika tidak ada berarti kosong. Apa bezanya kosong dengan ada? Saya pernah disoal ataupun saat belajar, tuan guru menyoal bukan tujuannya menyoal muridnya, tapi dengan soal jawab itu untuk mengajar muridnya. Ya. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Sebagaimana puan-puan lihat gelas yang kosong, ya, yang tidak ada isinya. Sebenarnya gelas yang kosong itu isi. Apa isinya? Isinya adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, sehingga tangan memegang boleh mengangkatnya. Air dituangkan tidak tumpah, karena semua itu penuh dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu semua dikembalikan di dasar awal. Allah awal tanpa akhiran, sedangkan alam semesta ada awalan, ada akhiran. Berarti sebelum Allah menciptakan alam yang ada awalnya adalah tidak ada. Ya. Oke lah, contoh dalam hubungan manusia, rumah baru lah, rumah baru. Ya, rumah baru, serah kunci, rumah itu bersih. Sawang pun tidak ada, debu pun tidak ada, licin lantainya. Seminggu kemudian, ya, mulai ada debu melekat di lantai. Bila ada debu melekat di lantai, tuan-tuan dan puan-puan pasti akan mengatakan bahwa lantai yang berdebu ini asalnya bersih. Kemudian debu melekat di lantai. Semakin bertambah hari, bertambah jumlahnya, semakin tebal. Nah, saya menghubungkan dengan itu adalah alam ini asalnya tidak ada. Allah Ta'ala ciptakan. Jadi, dari tidak ada menjadi ada, ini terdiri dari berbagai bentuk. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil itu dikatakan atom atau dikatakan zarrah dalam bahasa Qur'annya. Nah, amal yang terkecil dari kebaikan pun ada nilainya dan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti memberi pelajaran kepada kita, jangan merendahkan amal yang kecil. Juga jangan menunggu boleh beramal yang besar baru kita beramal, tapi awali dari yang kecil, semakin bertambah akan menjadi besar. Sebagaimana dalam peribahasa yang kita
dengan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Artinya berawal dari sikit. Nah, berawal dari sikit ini, teman-teman, nilai di sisi Allah Ta'ala bukan karena besar dan sedikitnya. Karena apa? Di sisi Allah itu ada ikhlas dan tidak. Amal yang sedikit ikhlas itu lebih bernilai daripada besar tapi tidak ikhlas. Ini lisan mengatakan begitu. Tapi kita mesti berusaha besar dan ikhlas. Nah, belum bisa besar dan ikhlas, awali dari kecil tapi ikhlas. Insya Allah kepuasan kita dengan amal yang kecil yang disertai dengan keikhlasan akan bertambah pula amalnya dan akan bertambah pula keikhlasannya. Ayat Al-Quran berikutnya, wa qala ta'ala man amila sholihan fali nafsi. Siapa yang berbuat kebaikan sebenarnya fali nafsi, keuntungannya kembali kepada dirinya sendiri. Inilah dunia, berputar tidak pernah berhenti. Ya. Dunia yang berputar tidak pernah berhenti dan dikendalikan oleh Allah Tuhan yang Esa, yang tidak ada pengendali dunia ini melainkan hanya Dia, sehingga hukum Allah, hukum kausal, hukum balasan itu pasti terjadi. Hanya saja, Masya Allah, ya, seorang buat baik itu pasti akan menuai kebaikannya. Seorang buat jahat, sebelum dia menuai kejahatannya ada peluang. Saya ralat ya, bukan menuai. Orang buat tidak baik, sebelum ia dibalas keburukannya, ia diberi peluang oleh Allah untuk bertaubat, untuk minta maaf. Inilah kebaikan-kebaikan Allah. Amal kebaikan pasti akan menuai hasilnya. Tapi amal yang tidak baik Allah kasih jeda, Allah kasih waktu ya, untuk minta maaf, untuk bertaubat. Nah, karena dalam tajuk yang kita pelajari adalah jalan menuju kepada kebaikan, maka fokus kita adalah tentang jalan kebaikan dan amal kebaikan. 4 ayat dikemukakan pada awal pasal ini diteruskan dengan hadis-hadis baginda. Yang pertama, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu a'mali afdalu qala al imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Qultu ayyur riqabi afdalu qala anfusuha inda ahliha wa aksaruha samana. Qultu fa illam af'al qala tu'inu zani'an aw tasna'u li akhraka. Qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal qala takuffu syaraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Muttafaqun alaih. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, ya Rasulullah, amal perbuatan apakah yang utama? Jawab Nabi, iman, yakni percaya kepada Allah dan berjuang atau berjihad untuk menegakkan agama Allah. Kata Abu Dzar, saya bertanya lagi, ya. Memerdekakan hamba yang mana yang lebih utama? Jawab Nabi, yang lebih disayang oleh yang punya atau majikannya dan yang lebih mahal harganya. Abu Dzar berkata lagi, jika saya tidak dapat berbuat itu, jawab Nabi, membantu pekerja atau membuatkan orang yang tidak dapat bekerja. Abu Dzar berkata lagi, ya Rasulullah, jika saya tidak dapat berbuat demikian, jawab Nabi, menahan kejahatanmu pada orang lain, maka itu sebagai sedekahmu pada dirimu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muslimin dan muslimah, ya, sebelum saya
jelaskan, saya bukakan link yang baru supaya nanti tidak terputus, insya Allah. Kita tambah sedikit waktu untuk penjelasan hadis yang pertama dalam pasal ini, supaya waktunya agak lebih leluasa untuk menjelaskan. Dan ini saya kirimkan ke puan adalah mengikuti kesempatan. Dalam beberapa hadis baginda Rasul Muhammad SAW, jika baginda ditanya tentang amal yang paling utama, itu jawabannya beza-beza. Karena baginda lebih tahu keadaan orang yang sedang bertanya. Ya. Ada kalanya orang tanya kepada baginda, apa amal yang paling utama? Baginda jawab, sholat tepat pada waktunya. Nanti orang lain lagi bertanya, apa amalan yang paling utama? Berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Ada orang lain lagi bertanya, seperti mana hadis ini, Abu Zar bertanya, ayul a'malu afdal, apa amal yang paling utama? Baginda menjawab, al-imanu billah wal jihad fi sabilihi, beriman kepada Allah dan jihad bersungguh-sungguh, ya, berjuang di jalan Allah. Nah, Abu Zar meneruskan pertanyaannya kepada baginda, kalau orang itu beriman kepada Allah dan tempat iman itu berada di hatinya, tentu tidak kelihatan, ya, karena sifatnya adalah abstrak, sifatnya adalah rahasia. Maka Abu Zar mengungkapkan dalam bentuk yang dapat dilihat. Apa? Hamba sahaya. Karena di zaman itu masih ada penghambaan. Di zaman itu masih ada hamba sahaya, ya, jual beli orang, ya. Ada orang yang diperhambakan, ya, kemudian dijual. Abu Zar mengemukakan kepada baginda, hamba saya yang mana, ya, yang dimerdekakan dan yang lebih utama? Kata baginda, yang paling kamu sayang dan yang paling mahal. Tentu ukuran orang biasa, sesuatu yang paling atau yang ini pasti berat, ya, berat untuk dilepaskan. Normalnya manusia demikian. Nah, berat untuk melepaskan, akhirnya dilepaskan. Inilah namanya jihad, ya. Berat untuk melepaskan, dipaksa akhirnya melepaskan, namanya jihad. Saya buatkan contoh untuk diri saya sendiri dan muslimin muslimah, anak kecil. Awal anak kecil diajar sedekah, itu berat. Diajar memberi, berat. Sukanya menerima. Ya. Punya satu roti, disuruh potong jadi 2, susah. Apalagi diminta semua, susah. Dipotong jadi 3 pun payah. Jangankan dipotong jadi 3, digigit sedikit pun tak boleh. Tapi proses peralihan akan berlaku apabila dikasih umpan. Ya. Kamu potong jadi 2, separuh kamu kasihkan dengan teman kamu, nanti mak kasih lagi 1. Nah, baru dia tergerak untuk memotong dan memberi, karena dia dapat 1. Satu ketika pula hal yang sama, disuruh untuk memberi apa yang dia punya, berat lagi. Kemudian maknya pun bercakap, nanti mak bagi lagi 2. Dia percaya dengan maknya, maka dia pun bagi 2 kepada temannya. Tapi menurut dia, waktunya ikut dia, bukan ikut maknya. Dia menyangka bahwa
Begitu dia potong rotinya jadi 2, separuh dikasihkan, seketika itu dia dapat. Ternyata tak dapat. Marah dia dengan maknya. Kata mak nak bagi 2, saya dah bagi dengan kawan, mak tak bagi pun. Maknya tetap akan bagi, tapi dalam waktu yang ditetapkan oleh maknya. Karena maknya nak belikan yang lebih baik dan akan memberikan di waktu yang sesuai. Karena dia sudah makan 1 roti, perutnya sudah kenyang, petang nanti maknya akan bagi. Waktu mengikut maknya, bukan waktu mengikut dia. Tapi karena tidak paham, dia komplain dengan maknya. Muslimin dan muslimah, cukup pendekatan itu kita bawa ke Allah. Kita nih ya, mengeluarkan sesuatu yang kita suka, ya, pasti akan diberi balasan oleh Allah. Tapi waktunya menurut Allah, bukan menurut kita. Ya. Nah, kembali ke cerita ini. Abu Dzar mengungkapkan kepada baginda dalam bentuk finansial, dalam bentuk kebendaan. Hamba sahaya yang mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Baginda jawab, yang kamu paling suka dan yang paling mahal. Abu Dzar bertanya lagi setelah mendapatkan jawaban itu. Fa'illam af'al, jika aku tak dapat untuk buat, macam mana? Kata baginda, bantu orang lain, bantu pekerja dan membuatkan orang yang tidak dapat bekerja. Artinya buka lapangan pekerjaan. Ya. Beri laluan kepada orang untuk bekerja. Dengan ia bekerja, dia akan mendapatkan hak dari pekerjaannya yang berupa upah. Artinya membukakan jalan. Muslimin dan muslimah, ada orang datang minta, sekali minta, insya Allah lah kita ada, kita bagi. Walaupun kita tengok dia masih muda, masih sehat, kemurahan hati kita bagi. Esok dia datang lagi, minta lagi, sampai 3 kali. Kali keempatnya kira-kira puan bagi tak? Puan bagi, tetap bagi, tapi bukan dibagi masak, bukan dibagi mateng kata orang Jawa. Bagi dia pekerjaan. Ya. 3 kali datang kita kasih, ya, duit atau kita kasih makan. Kali berikutnya, oke lah, nanti saya bagi, awak bekerja. Ya. Nanti ketika awak bekerja, ya, awak dapat upah, awak lagi nikmat untuk menikmati hasilnya. Kalau kita tak mampu membagi secara langsung, bagilah dia alternatif untuk memberi pekerjaan kepada ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar pun masih bertanya lagi. Ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Ya. Bagaimana jika saya tidak dapat berbuat demikian? Paling rendah, baginda jawab, takufu syarraka 'anin nas fa inna sadaqatan minka 'ala nafsika. Tahan dirimu dari melakukan perkara yang boleh menyakitkan orang. Tahan dirimu dari kejahatan yang boleh melukai orang. Ya. Maka itu adalah sedekahmu pada dirimu. Menahan diri dari melakukan jahat terhadap orang lain itu sudah sedekah. Oleh itu bertambah usia semoga tambah cerdik. Cerdik itu bukan berarti menipu, tidak. Ya. Puan-puan tidur, apa niatnya tidur? Banyak. Niatnya tidur adalah berehat, nanti bangun untuk beramal. Setelah mengaji ini, niatnya tidur bukan hanya itu. Niatnya tidur adalah menahan diri dari buat kejahatan. Karena di akhir zaman seperti ini, cara mudah dan paling mudah untuk meninggalkan kejahatan adalah tidur. Maka tuan-tuan, Pak Puan, tak tahu nak buat apa supaya tak meter kejahatannya tak jalan,
tidur itu adalah lebih baik. Tapi ada tapinya juga ya. Tidur dengan buat baik, tentu buat baik itu adalah lebih baik daripada tidur. Bermakna ketika kita mampu untuk berbuat kebaikan, ya, tonton, bangunlah, lakukanlah dan kerjakanlah. Tapi jika kita ya ingin untuk atau terlintas untuk buat yang tidak baik, tidur itu adalah lebih baik daripada buat jahat. Bahkan kata baginda, tidur itu ya, ataupun menahan diri dari buat yang tidak baik adalah merupakan sedekah. Berarti tidak semuanya yang dinamakan sedekah itu adalah dengan hartanya atau dengan ilmunya. Tetapi dengan menahan diri dari buat jahat adalah juga sedekah untuk dirinya. Cukup ini untuk pagi ini, insya Allah yang akan datang minggu depan kita akan sambung pada hadis yang kedua. Semoga manfaat dan berkah. Kita akhiri lagi dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma tina binurika ilaika wa akimna bisidki ubudiyati penetaika wa alimna minal mahzun wa sunna bisirri sinikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian awal hingga sampai akhir, kekurangan dan kekhilafan dan semua kebaikan datang dari Allah. Kekurangan saya ada Allah wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.